Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefani. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya pada sintaks 5. Soal yang pertama, itu ada apa saja kritik yang ingin disampaikan penulis editorial kepada pembaca dan mengapa penulis menganggap penting untuk mengkritiki isu ini. Jawabannya adalah kritik penulis pada teks editorial yaitu ada pada paragraf 5, yang mana redaksi mengkritisi bahwa di Indonesia kasus bunuh diri dimasukkan ke dalam tindakan kriminal. Yang kedua, redaksi mengkritisi bahwa akibat timbulnya stigma negatif pada korban karena aksi bunuh diri dijadikan tindakan kriminal. Kritik tersebut ada pada paragraf 6. Yang ketiga, redaksi menyoroti perlunya peran berbagai pihak dalam penanganan kasus bunuh diri. Kritik tersebut ada pada paragraf 7, 9, 10, dan 11. Penulis menganggap penting untuk mengkritiki isu kesehatan mental ini karena gangguan kesehatan mental pada mahasiswa bisa berdampak pada performa akademik dan hubungan sosial mahasiswa, bahkan sampai berujung pada bunuh diri. Yang mana pada teks editorial paragraf 6 disebutkan bahwa dampak gangguan kesehatan mental terhadap hubungan sosial mahasiswa adalah stigma negatif dan rasa bersalah dapat menghalangi korban untuk mencari bantuan. Dampak terhadap hubungan sosial yang lain disebutkan pada teks esai, yaitu yang pertama, korban merasa sendiri. Itu ada pada paragraf 3. Yang kedua, tidak punya teman, ada pada teks esai pada paragraf 5. Tidak mempunyai support system, ada pada teks esai paragraf 5. Yang selanjutnya ada merasa tidak ada yang membutuhkan, teks esai paragraf 5, dan merasa disepelekan pada teks esai paragraf 11. Namun, dampak gangguan kesehatan mental terhadap performa pendidikan mahasiswa tidak dibahas dalam teks editorial dan ketiga teks yang lain, seperti teks berita, teks esai, dan artikel ilmiah. Adapun dampak jangka panjang yang lebih besar terhadap hubungan sosial jika gangguan kesehatan mental tidak segera ditangani adalah seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental itu cenderung akan menarik diri dari lingkungan sosial. Dampak yang mungkin akan muncul tersebut dapat dicegah dengan pendekatan komprehensif oleh peran keluarga, pemerintah, dan lingkungan sekitar. Peran keluarga dalam mencegah gangguan kesehatan mental adalah dengan memberikan dukungan dan edukasi tentang kesehatan mental. Sedangkan peran pemerintah dalam mencegah gangguan kesehatan mental ini adalah dengan dekriminalisasi, memberikan layanan kesehatan, dan memberikan layanan rehabilitasi kesehatan mental dan hotline. Solusi inovatif oleh peran keluarga dan pemerintah dapat didukung dengan peran lingkungan sekitar, yaitu pihak kampus dapat memberi layanan dan kurikulum, pihak masyarakat dapat memberi edukasi dan menghapus stigma, dan pihak teman dapat melestarikan budaya peduli terhadap orang-orang sekitar. Pertanyaan yang kedua adalah, sebagai mahasiswa yang rentan dengan gangguan kesehatan mental, setuju atau tidakkah Anda bahwa dekriminalisasi bunuh diri menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi stigma negatif dan mendukung mahasiswa depresi untuk mendapatkan layanan kesehatan mental? Jelaskan pendapat Anda dengan merujuk pada pengalaman atau observasi pribadi sebagai mahasiswa di kampus Anda. Jawaban saya adalah saya setuju dengan dekriminalisasi bunuh diri sebagai strategi yang efektif untuk mengurangi stigma negatif dan mendukung mahasiswa depresi untuk mendapatkan layanan kesehatan mental. Menurut pengalaman pribadi saya sebagai mahasiswa yang biasanya melihat dan mengetahui beberapa mahasiswa lain atau teman yang memiliki ciri-ciri gangguan kesehatan mental seperti gangguan makan, homesick, stres karena banyaknya tugas, menarik diri dari lingkungan sosial, atau bahkan lebih memilih untuk menjadi mahasiswa kupu-kupu atau kuliah pulang. Dan jika diajak untuk nongkrong atau sebatas ngopi saja sehabis kelas, biasanya tidak mau dan memilih untuk pulang ke kos saja. Menurut saya, itu adalah salah satu ciri-ciri gangguan kesehatan mental karena di lingkungan teman kampus prodi kami, tahun ini banyak sekali proker yang membutuhkan delegasi sebagai panitia, dan banyak juga kesempatan untuk bergabung walaupun tidak semua proker dijalani. Tetapi
hanya anak satu ini yang sudah berkali-kali kami ajak untuk bergabung dengan tujuan agar dia mempunyai pengalaman atau relasi di lingkungan kampus selain pada akademik, dia tetap tidak mau atau tetap menolak. Dengan demikian, saya sangat menyetujui adanya dekriminalisasi kasus bunuh diri dengan tidak hanya pemerintah dan kampus yang harus menyediakan layanan kesehatan mental, tetapi kita sebagai mahasiswa dan teman sejawat juga bisa memberikan layanan tersebut dengan cara menjadi teman cerita dan support system. Peran keluarga juga sangat penting untuk mencegah kasus ini dengan memberikan perhatian lebih dan dukungan ataupun nasihat. Kita juga harus lebih peka terhadap lingkungan sekitar agar kasus bunuh diri tidak terjadi dan gangguan kesehatan mental ini tidak menular. Dengan menjadikan teman cerita, kita juga harus bisa menjaga rahasia untuk mencegah stigma negatif dari orang-orang sekitar. Soal yang ketiga yaitu karena masyarakat Indonesia masih memiliki stigmatisasi yang kuat terhadap isu kesehatan mental, bagaimana implikasi stigma sosial masyarakat dan pemberitaan media terhadap kondisi mahasiswa yang berjuang dengan masalah kesehatan mental di kampus Anda? Jawaban saya adalah implikasi stigma sosial masyarakat dan pemberitaan media terhadap kondisi mahasiswa yang berjuang dengan masalah kesehatan mental di kampus saya adalah dengan pembekalan pengetahuan tentang kesehatan mental kepada mahasiswa agar berkurangnya stigma negatif masyarakat karena keluarga dan masyarakat lebih paham, lebih peka, lebih peduli, lebih perhatian, dan memberikan kasih sayang kepada korban dan pihak kampus berawal dari membuka akses layanan kesehatan mental. Sedangkan peran media di kampus adalah dengan menegakkan kode etik pemberitaan kasus bunuh diri, yang mana pernah terjadi kasus bunuh diri di kampus UPI dari Filkom dan pihak kampus tidak membesarkan masalah tersebut ke media sosial. Tetapi malah media luar kampus sendiri yang menyebarkan media tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa media kampus sendiri sudah menegakkan kode etik beritaan kasus bunuh diri dengan tidak menyebarkan berita hoaks dan asumsi negatif masyarakat. Soal yang keempat, yaitu apakah Anda merasa bahwa Anda cukup mendukung dukungan di kampus Anda untuk mahasiswa yang berjuang dengan masalah kesehatan mental? Jawaban saya, menurut saya sudah dapat dibilang cukup, yaitu selain memberi akses layanan kesehatan mental bagi mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan mental, dosen juga menjadikan kesehatan mental sebagai topik bahan ajar yang sudah direalisasikan pada salah satu matkul, seperti matkul strategi pembelajaran, yang mana membahas tentang gangguan kesehatan mental dan kasus bunuh diri, yang mana dapat memberikan pengetahuan yang mendalam bagaimana jenis-jenis, ciri-ciri, dan solusi dari peran kita sebagai mahasiswa untuk mencegah gangguan kesehatan mental tersebut. Dengan adanya topik matkul ini juga dapat menyadarkan kita sebagai mahasiswa bahwa gangguan kesehatan mental merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, terutama untuk mahasiswa sendiri. Karena gangguan kesehatan mental pada mahasiswa dapat berpengaruh terhadap performa akademik maupun lingkungan sosial. Soal yang kelima, yaitu sebagai mahasiswa yang rentan mengalami gangguan kesehatan mental dan sedang menekuni disiplin ilmu pendidikan. Bagaimana peran pendidikan dan kontribusi sebagai mahasiswa ilmu kependidikan untuk menangani isu kesehatan mental di kalangan mahasiswa di kampus Anda? Apakah Anda memiliki strategi menurut Anda lebih efektif dan relevan untuk diterapkan di kampus saya? Menurut saya, peran pendidikan dalam strategi menangani gangguan kesehatan mental yang lebih efektif dan relevan untuk diterapkan di kampus adalah dengan memasukkan kesehatan mental ke dalam topik mata kuliah di semua kampus atau program pendidikan yang lain. Sedangkan kontribusi mahasiswa sendiri dalam strategi menangani gangguan kesehatan mental yang lebih efektif dan relevan untuk diterapkan di kampus adalah dengan menciptakan kegiatan yang berbasis akademik maupun non-akademik yang dapat disesuaikan dengan minat dan bakat mahasiswa masing-masing. Seperti membentuk UKM melukis, menari, menyanyi, bidang olahraga, dan kegiatan akademik seperti pelatihan olimpiade, PKM, dan lain sebagainya. Solusi lain yang dapat saya sarankan adalah saat ini sudah semakin marak tempat-tempat seperti kafe untuk berkumpul dengan teman maupun hanya sekedar mengerjakan tugas saja.
Kafe ini juga banyak sekali macamnya, apalagi di Kota Malang seperti kafe yang memang dibentuk untuk working space dan ada juga dibentuk dengan berbagai tema uh, dan biasanya orang-orang ke kafe itu berdasarkan dengan karakter atau minat mereka. Dengan demikian, strategi efektif lain yang dapat saya usulkan untuk meningkatkan dukungan kesehatan mental bagi mahasiswa di Indonesia adalah dengan menciptakan kafe dengan berbagai kegiatan sosial seperti pelatihan melukis, membatik, ataupun membuat kerajinan tangan. Dengan adanya kafe ini, mahasiswa dapat merenungkan dan membangun motivasi dirinya melalui berbagai kegiatan untuk mengisi waktu luang dan sejenak dapat melupakan apapun masalah yang sedang ia hadapi. Serta pelatihan ini dapat dilakukan secara umum, sehingga seseorang akan merasa tidak sendiri dan mungkin bisa berkenan dengan orang-orang baru. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.